Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mekartika Somalinggi dengan NIM H0512111026 akan mempresentasikan pemodelan Generalized Space-Time atau Regressive Seasonal untuk pendugaan curah hujan di Sulawesi Selatan tahun 2018 sampai 2023 sebagai bahan seminar statistika Sabtu saya di bawah bimbingan Ibu Siti Sariman, SSI, MSI. Pokok pembahasan pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat daftar pustaka. Kita masuk pada pendahuluan. Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa terdapat dua musim utama, yaitu musim kemarau dan hujan, yang memiliki karakteristik berbeda. Intensitas curah hujan yang bervariasi memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Pada musim kemarau, kita menghadapi masalah kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, serta meningkatkan resiko kebakaran lahan. Sementara pada musim hujan, tantangan yang dihadapi berupa banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur yang mengancam keselamatan masyarakat. Berbicara tentang Sulawesi Selatan, provinsi ini memiliki pola curah hujan yang sangat bervariasi. Data curah hujan dikumpulkan dari 3 stasiun, yaitu yang pertama Stasiun Meteorologi Maritim Puetere, Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, dan Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Variabilitas curah hujan yang tinggi di wilayah ini secara langsung mempengaruhi produktivitas masyarakat, sehingga diperlukan model statistik yang mampu menganalisis aspek spasial dan temporal secara bersamaan. Model spacetime atau regresif atau STAR telah digunakan untuk mengaitkan waktu dan lokasi dalam pemodelan dan peramalan data. Namun, model ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu parameter autoregresif dan spasiotemporal bersifat homogen, sehingga kurang fleksibel untuk diterapkan pada lokasi-lokasi dengan karakteristik berbeda. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Borovkova dan Nuraini pada tahun 2002 mengembangkan model Generalized Spacetime atau Regressive atau GESTAR. Kelebihan model ini adalah memungkinkan heterogenitas dalam parameter, tidak mengharuskan semua lokasi memiliki parameter yang sama, serta lebih efektif dalam menangkap dinamika kompleks dan variasi data. Hasilnya memberikan hasil yang lebih akurat dalam analisis data spasio-temporal. Elemen seasonal menjadi sangat penting dalam pemodelan curah hujan di Sulawesi Selatan karena memiliki pola musiman yang jelas. Penambahan elemen ini memungkinkan model menangkap pola curah hujan yang berulang dan mengakomodasi variasi curah hujan di berbagai lokasi akibat perubahan musim, sehingga meningkatkan akurasi dalam peramalan. Dalam model G-STAR, pemilihan jenis pembobot lokasi sangat krusial. Terdapat 3 jenis pembobot yang umum digunakan, yaitu yang pertama, pembobot seragam yang dianggap semua lokasi memiliki sifat yang sama, bobot inverse jarak yang memberikan nilai lebih tinggi pada lokasi yang berdekatan, dan bobot normalisasi korelasi silang yang memberikan hasil lebih baik karena disesuaikan dengan karakteristik data. Beberapa penelitian terkait telah membuktikan keunggulan model G-STAR seasonal, yaitu yang pertama Permata, model G-STAR seasonal untuk debit air das berantas, akurasi mencapai 87,6%, yang kedua Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2021 membandingkan G-STAR Sur seasonal dengan Varima untuk curah hujan, menunjukkan performa lebih baik. Yang ketiga Hadiyatullah pada tahun 2022, analisis produksi pertanian di Pulau Jawa dengan R-square 87,5%. Alasan menggunakan metode G-STAR seasonal ini yaitu karena data curah hujan mengandung unsur temporal dan spasial. Model ini dapat menangkap kedua unsur secara simultan, mampu menganalisis hubungan antara stasiun dan dinamika perubahan curah hujan, sehingga meningkatkan akurasi hasil peramalan.
Batasan masalah pada penelitian ini itu yang pertama, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bulanan curah hujan di 3 stasiun di Sulawesi Selatan, yaitu Stasiun Meteorologi Maritim Putere, Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, dan Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan periode Januari 2018 sampai Desember 2023. Yang kedua, model spasio-temporal yang digunakan adalah model G-star situasional dengan bobot lokasi, seragam inverjarak, dan korelasi serta orde spasial dibatasi hanya berode satu. Yang ketiga, menentukan model terbaik dengan menggunakan root mean square error. Yang keempat, pembentukan model generalized spacetime atau regresif dengan matriks autocorrelation function, matriks partial autocorrelation function, dan nilai AIC. Tujuan penelitian ini itu yang pertama, mendapatkan model generalized spacetime atau regressive situasional untuk data curah hujan 3 stasiun di Sulawesi Selatan. Yang kedua, memperoleh hasil ramalan model G-star situasional data curah hujan 3 stasiun di Sulawesi Selatan. Adapun manfaat dan penelitian ini itu yang pertama, secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pola curah hujan dipengaruhi oleh faktor ruang dan waktu, serta menambah wawasan mengenai metode generalized spacetime atau regressive situasional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara praktis, penelitian dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pihak-pihak yang tergantung pada informasi cuaca. Misalnya bagi petani, hasil penelitian ini dapat membantu mereka mengetahui pola hujan sehingga bisa menentukan waktu tanam dan panen yang lebih tepat, serta bagi pemerintah dan instansi terkait. Informasi ini dapat digunakan untuk mengantisipasi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap kondisi cuaca. Berikutnya itu landasan teori. Yang pertama, analisis runtun waktu. Yang kedua, univariate time series. Yang ketiga, multivariate time series. Yang keempat, stasionaritas time series. Yang kelima, data spasial. Yang keenam, indeks Gini. Yang ketujuh, seasonal time series. Yang kedelapan, matrix autocorrelation function. Yang kesembilan, matriks matriks partial autocorrelation function. Yang ke-10, model generalized spacetime atau regresif. Yang 11, estimasi parameter generalized spacetime atau regresif. 12, kriteria pemilihan model. Dan yang terakhir, pengujian asumsi residual. Kita masuk pada metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website BMKG yang dapat diakses melalui data online, berupa data curah hujan 3 stasiun di Sulawesi Selatan, yaitu Stasiun Meteorologi Maritim Putere, Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, dan Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training mulai dari Januari 2018 hingga Desember 2022, dan data testing dari Januari 2023 hingga Desember 2023. Metode analisis yang pertama itu eksplorasi data untuk mengetahui gambaran umum data curah hujan masing-masing stasiun dengan melakukan analisis deskriptif, uji korelasi, dan menghitung indeks Gini untuk memeriksa keterogenan lokasi. Yang kedua, melakukan identifikasi model. Yang ketiga, menghitung matriks pembobot lokasi seragam, bobot inverjarak, dan bobot normalisasi korelasi silang. Yang keempat, menghitung estimasi parameter autoregresif untuk model G-star situasional dengan metode least square. Yang kelima, melakukan pengecekan asumsi white noise residual. Yang keenam, menghitung nilai RMSE masing-masing model. Yang ketujuh, melakukan peramalan model G-star situasional untuk 3 stasiun di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dan saran. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini itu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.